Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Pagi hari ini saya sungguh bersyukur dapat menyapa saudara sekalian meski lewat video khotbah pada pagi hari ini. Tapi saya berdoa dari tempat ini saudara sekalian tetap dalam keadaan diberkati Tuhan dan tetap dalam keadaan dilindungi oleh Tuhan di tengah-tengah dampak pandemi yang sedang kita alami saat ini. Kita akan belajar firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita berdoa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebaikan-Mu atas hidup kami, sehingga pada pagi hari ini kami kembali belajar kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong kami supaya kami mengerti, dan Tuhan mampukan kami supaya kami dapat melakukan kebenaran firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini, Roma pasal 4. Ayat 16 sampai ayatnya yang ke-25. Pembacaan firman Tuhan ini berbicara tentang Abraham. Secara khusus kalau kita membaca surat Roma ini adalah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus. Dan masuk dalam pasal yang keempat ini Paulus menuliskan kembali kisah tentang Abraham dalam perjanjian lama. Itu diangkat dan dituliskan oleh Rasul Paulus dan dijelaskan kepada jemaat-jemaat yang ada di Roma. Secara khusus kalau kita membaca dalam catatan firman Tuhan ini, Paulus itu melihat tentang iman dari Abraham. Iman itu sebenarnya apa? Kalau kita membaca dalam Ibrani 11 ayatnya yang pertama, di sana dijelaskan seperti ini. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Jadi iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Meskipun yang kita harapkan belum terjadi, tapi iman kita percaya bahwa itu pasti terjadi atas kehendak Tuhan. Itu yang disebut dengan iman. Dan dalam catatan firman Tuhan ini Paulus menjelaskan tentang iman Abraham teruji dalam situasi kehidupan yang ia alami pada waktu itu, yang juga dapat menjadi berkat bagi kita secara pribadi yang mendengarkan pada pagi hari ini. Mari kita melihat dalam catatan firman Tuhan dari ayat yang ke-16 itu Paulus menjelaskan bahwa Abraham itu dibenarkan oleh karena imannya kepada Allah, sehingga ia menerima apa yang dijanjikan oleh Allah bukan karena melakukan hukum Taurat, tetapi karena imannya kepada Allah. Dan dalam ayat yang ke-17 Paulus kembali menuliskan apa yang pernah disampaikan Allah dalam perjanjian lama berkenaan dengan Abraham akan menjadi bapa banyak bangsa. Sebabnya ayat yang ke-17 dikatakan seperti ini. Seperti ada tertulis, engkau telah kutetapkan menjadi bapa banyak bangsa di hadapan Allah yang kepadanya ia percaya. Jadi Paulus kembali menulis catatan firman Tuhan ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Allah dalam perjanjian lama kepada Abraham, bahwa Abraham akan menjadi bapa banyak bangsa. Ini diangkat kembali oleh Paulus berdasarkan isi kebenaran kitab suci. Dan dalam ayat selanjutnya dikatakan, yaitu Allah yang menghidupkan orang mati dan menjadikan dengan firman-Nya apa yang tidak ada menjadi ada. Jadi dalam catatan firman Tuhan ini Paulus menjelaskan bahwa Allah yang ia sembah dan Allah yang disembah oleh Abraham itu adalah Allah yang berkuasa, yang menghidupkan orang mati, yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Dan masuk pada ayat yang ke-18 itu menjelaskan tentang iman dari Abraham. Dikatakan dalam ayat yang ke-18 seperti ini. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam catatan firman Tuhan ini Paulus menjelaskan bahwa Abraham tetap berharap kepada Allah
Dan dalam catatan firman Tuhan itu pengharapannya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa. Meski dalam ayat yang ke-19 juga Paulus menjelaskan bahwa usia Abraham pada waktu itu tidak muda lagi. Dia sudah sangat lanjut. Bahkan dalam ayat yang ke-19 itu dijelaskan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Dan secara hitung-hitungan logika manusia, kalau rahim sudah tertutup, maka kecil kemungkinan atau mustahil kemungkinan Abraham dan Sarah punya anak di tengah-tengah keluarga mereka. Tetapi menarik dalam catatan firman Tuhan ini, dalam ayat yang ke-18 itu, iman Abraham benar-benar teruji dalam situasi kehidupan yang ia alami. Iman yang teruji itu dibuktikan. Yang pertama adalah tetap berharap kepada Allah meski mustahil bagi manusia. Secara manusia, kalau kita membaca dalam catatan firman Tuhan ini, usia Abraham sudah sangat lanjut. Kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 17 ayat yang ke-17, di sana dijelaskan bahwa Abraham ini tertawa sebenarnya dalam hatinya dan berkata, mana mungkin seorang yang usia 100 tahun masih bisa punya keturunan, dan mana mungkin istri saya Sarah yang usianya 90 tahun masih bisa punya keturunan. Secara logika manusia, Abraham tertawa dengan janji yang disampaikan oleh Allah itu kepadanya. Tetapi menarik dalam catatan firman Tuhan ini, kalau kita melihat dalam ayat yang ke-18 yang dituliskan oleh Paulus di sana bahwa Abraham tetap berharap kepada janji Allah. Ia berharap kepada Allah meski secara manusia mustahil itu terjadi. Tapi pengharapan Abraham, ia tetap berharap kepada Allah meski secara manusia mustahil terjadi. Dan kalau kita membaca catatan kebenaran firman Tuhan ini, kalau kita melihat dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat yang keempat, di sana dijelaskan bahwa Abraham menerima janji itu di usia 75 tahun. Dan kalau kita hitung secara logika kita manusia, 75 tahun dijanjikan punya keturunan, dan janji itu baru digenapi di usia 100 tahun. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari 75 ke 100 tahun itu ada kurang lebih 25 tahun penantian sampai ke 100 tahun. Dan ini adalah penantian yang luar biasa dari Abraham. Kalau kita bandingkan secara logika manusia, usia 75 tahun itu jauh lebih mudah dibandingkan usia 100 tahun. Kenapa Allah tidak memberikan di usia 75 tahun itu? Dan Allah lebih memilih memberikan di usia yang 100 tahun. Jadi dalam ayat firman Tuhan ini juga mau mengingatkan kita bahwa Abraham dalam catatan firman Tuhan itu berkata bahwa ia tetap berharap kepada Allah. Dan saat ia berharap kepada Allah, ia sungguh percaya bahwa kehendak Tuhanlah yang harus jadi. Sehingga meski belum dikasih di usia yang ke-75 tahun, ia tetap berharap kepada janji Allah itu. Dan di usia 100 tahun, janji itu baru diberikan oleh Allah. Ishak baru diberikan di tengah-tengah keluarga Abraham dan Sarah. Usia 100 tahun bagi Abraham dan usia 90 tahun bagi Sarah. Usia Sarah pada waktu itu 90 tahun. Kalau kita membaca dalam Kejadian pasal 17 ayat yang ke-17, saudara yang dikasih oleh Tuhan, 25 tahun menanti. Ini adalah penantian yang panjang. Tetapi dalam catatan firman Tuhan ini, meski penantian itu cukup panjang, Abraham tetap berharap kepada Allah. Meski mustahil ini terjadi bagi manusia, ia tetap menaruh pengharapannya kepada Allah. Apa dasar pengharapan Abraham sehingga ia sungguh-sungguh percaya kepada Allah yang ia sembah? Kalau kita membaca dalam ayat yang ke-17 tadi itu menjelaskan bahwa ternyata Allah yang disembah oleh Abraham itu adalah Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup menghidupkan orang mati. Dikatakan dalam ayat yang ke-17, itu sebabnya Abraham sungguh percaya bahwa Allahnya sanggup melakukan itu. Kalau Allah yang dia sembah sanggup menghidupkan orang mati, maka Allah yang dia sembah itu pun sanggup untuk membangkitkan keturunan
Abraham meskipun secara fisik manusia usia 100 tahun dan secara hitungan secara manusia rahim Sarah telah tertutup, tetapi Abraham tetap berharap kepada Tuhan, dan Ishak itu dilahirkan oleh Sarah pada usia 90 tahun. Kenapa itu terjadi? Karena dalam penantiannya terhadap janji Allah, Abraham tidak pernah kehilangan pengharapannya. Ia tetap menaruh percayanya kepada Tuhan. Allah sanggup untuk melakukan itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini juga mengajarkan kita bersama-sama. Mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang berdoa kepada Tuhan. Memang ada saat kita berdoa, doa kita langsung dijawab oleh Tuhan. Itu ada. Tetapi juga ada saat kita berdoa, kita harus menanti jawaban doa itu. Dan ada hal yang perlu kita pahami bersama-sama. Abraham berharap kehendak Tuhan yang jadi atas janji yang sudah disampaikan oleh Allah kepadanya. Sehingga ketika ia berharap kehendak Tuhan yang jadi, maka 25 tahun penantian itu dijalani oleh Abraham. Dan ia tidak pernah ragu terhadap janji Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saat kita berdoa kepada Tuhan, saat kita meminta kepada Tuhan, maka mintalah kehendak Tuhan yang harus jadi atas doa yang kita sampaikan. Dan kalau kita meminta kehendak Tuhan yang jadi, maka saat doa belum dijawab, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun dan seterusnya, kita akan tetap berdoa meminta kepada Tuhan, sebab kita berharap kehendaknya lah yang harus jadi. Tapi kalau engkau berdoa kehendakmu yang jadi, maka sehari doamu belum dijawab, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari dan seterusnya belum dijawab, engkau akan putus asa. Bahkan engkau bisa saja menyalahkan Tuhan. Tapi kalau engkau berdoa kehendak Tuhan yang jadi, maka penantian itu akan tetap terus engkau lakukan dan berharap bahwa meski secara manusia ini mungkin tidak akan terjadi, tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Allah sanggup menyatakan itu. Itu bagian yang pertama. Tapi bagian yang kedua dalam catatan firman Tuhan ini, mari kita melihat dalam ayat yang ke-19. Di sana dikatakan seperti ini. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Dalam ayat yang ke-19 ini berbicara tentang keadaan fisik dari Abraham yang secara manusia usia semakin bertambah, maka secara fisik pun itu pasti berpengaruh dalam kehidupan Abraham. Sehingga dalam ayat yang ke-19 ini dikatakan bahwa ia semakin lemah karena usianya semakin bertambah. Tetapi yang menarik dalam ayat firman Tuhan ini, ayat yang ke-20 dikatakan lagi seperti ini. Tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan, malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, fisiknya boleh lemah, tetapi ayat yang ke-20 itu menjelaskan terhadap janji Allah. Abraham tidak pernah bimbang oleh karena ketidakpercayaan. Malah dalam ayat firman Tuhan itu dikatakan imannya semakin kuat dan ia semakin memuliakan Allah dalam ayat yang ke-20. Dan ayat firman Tuhan ini sungguh mengingatkan kita bersama-sama iman yang teruji dalam situasi kehidupan. Kalau bagian yang pertama itu mengingatkan kita tetap berharap kepada Allah meski mustahil bagi manusia, tetapi bagian yang kedua dalam ayat firman Tuhan ini mengingatkan kita bersama-sama tetap percaya kepada Allah meski secara fisik semakin
semakin lemah. Itu yang dilakukan oleh Abraham. Secara fisik memang ia semakin lemah, tetapi imannya, keyakinannya pada Allah semakin kuat. Ayat yang ke-20 itu menjelaskan bahwa iman Abraham semakin kuat di usia yang lanjut itu. Imannya tidak lemah mengikuti fisiknya yang sudah semakin lemah, tapi imannya semakin kuat di dalam Tuhan. Dan dalam ayat yang ke-20 itu menjelaskan ia tidak bimbang akan janji Allah. Ini berbicara tentang kekuatan iman dari Abraham. Ia tidak bimbang terhadap janji Allah meski fisiknya sudah sangat lemah. Dan menarik dalam catatan firman Tuhan ini, iman yang kuat itu dibuktikan oleh Abraham. Apa yang membuktikan bahwa iman Abraham itu kuat? Kalau kita membaca dalam ayat yang ke-20 itu, di usia yang lanjut Abraham masih memuliakan Tuhan. Ayat yang ke-20 itu menjelaskan malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dalam ayat firman Tuhan itu dikatakan ia semakin kuat imannya dan ia memuliakan Allah. Ini membuktikan bahwa benar-benar Abraham menaruh keyakinan yang sungguh kepada Allah. Di usia yang lanjut itu, ia masih memuliakan Allah. Ia masih menyembah kepada Allah dalam catatan firman Tuhan itu. Dan dalam ayat yang ke-21 yang membuktikan bahwa Abraham ini memiliki keyakinan yang iman yang kuat selain ia tetap memuliakan Tuhan di usia yang sangat lanjut itu. Ayat 21 itu menjelaskan seperti ini, dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Jadi di usia yang sudah lanjut itu, ia memuliakan Tuhan dan ia tetap menaruh percaya bahwa Allah sanggup melaksanakan apa yang ia sudah janjikan. Abraham percaya kalau di usia 75 tahun ia menerima janji bahwa ia akan memperoleh keturunan. Di usia 100 tahun itu ia punya keyakinan meski secara fisiknya semakin lemah. Dan dalam catatan firman Tuhan ini, imannya kepada Allah itu semakin kuat. Jadi fisiknya tidak mempengaruhi imannya. Ini yang menarik yang kita pelajari bersama-sama dari kisah tentang Abraham ini. Imannya sungguh teruji dalam situasi kehidupannya. Usia tidak mempengaruhi imannya dari Abraham. Malah usia yang semakin dewasa, usia yang semakin lanjut, ia semakin kuat di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini juga mengingatkan kita bersama-sama. Berapa usia kita saat ini? Mungkin ada yang berusia di bawah 20 tahun, ada yang 21, ada yang 26, ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50, ada yang 60, dan seterusnya. Berapapun usia kita saat ini, meski secara fisik, karena usia semakin bertambah, secara fisik semakin lemah. Tapi belajar dari Abraham pada pagi hari ini, ketika usia semakin bertambah, maka imanmu kepada Allah harus tetap semakin kuat. Karena Allah yang kita percayai itu adalah Allah yang berkuasa, yang sanggup melaksanakan apa yang ia janjikan, yang sanggup menyatakan kuasanya, kebaikannya dalam kehidupan kita sebagai umat-umatnya. Asalkan dalam kehidupan kita tetap percaya kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, iman yang teruji dalam situasi kehidupan itu dibuktikan. Yang pertama adalah tetap berharap kepada Allah meski mustahil bagi manusia. Saat engkau berdoa, mungkin doa belum dijawab saat ini. Firman Tuhan mengingatkan kita, tetap berharap kepada Allah. Allah sanggup melakukan apa yang mustahil bagi manusia menjadi terwujud, karena bagi Allah tidak ada yang mustahil. Yang kedua adalah tetap percaya kepada Allah meski fisik semakin lemah.
dalam usia yang semakin bertambah. Fisik akan semakin lemah, tetapi imanmu kepada Tuhan harus semakin kuat. Tuhan memberkati kita dan menolong kita semua untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan, tolong kami supaya kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu. Dan Tuhan terus memberkati hidup kami masing-masing, secara khusus di tengah-tengah dampak pandemi COVID-19 ini. Kami serahkan hidup kami kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Faithful